Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sepantasnya lah kita hari ini mengucapkan syukur. Banyak sekali nikmat yang tidak dapat kita hitung. Pantaslah kita mengucapkan syukur, karena apabila kita mengucapkan syukur maka nikmat itu akan ditambah. Apabila kita tidak mengatakan syukur, maka tinggal tunggulah ajab dariku. Pada mereka yang sedang sakit, mohon bersabar karena Allah menyayangi, akan menguji, yang mana sakit itu juga akan mengurangi dosa. Pertemuan kita yaitu menggunakan sosial media ini agar mengerti bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah jalan menuju sorga. Jadi menuntut ilmu itu adalah jalan menuju sorga. Ini ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Wah, ini apakah kita tidak mau ke sorga? Jadi mereka yang menuntut ilmu itu, maka Allah akan memudahkan untuk menuju sorga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah, yaitu masjid untuk membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, melainkan Allah akan turun kepada mereka karena rahmat meliputinya. Jadi orang yang belajar di masjid itu mendapatkan rahmat. Itu juga jalan menuju sorga. Cuman prihatin saya, pengajian itu waktu maghrib itu banyak orang, pengajian dilaksanakan maghrib ke isya. Nah, mungkin 8 orang, 10 orang yang mendengarkan pengajian. Begitu azan mengumandang, jamaah datang banyak, jamaah isya. Nah, inilah bahwa menuntut ilmu itu juga jalan menuju sorga. Bahwa pengajian di masjid itu juga akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi itu meliputi rahmat dari Allah, maka kita mengikuti pengajian di mana para malaikat mengelilingi. Jadi di masjid itu para malaikat mengelilingi. Jadi kalau subuh belum waktunya, kita sudah datang berzikir di sana, maka malaikat berdoa kepada Allah untuk kita. Oleh sebab itu memang banyak sekali ya faedahnya laki-laki sholat di rumah, sholat di masjid. Itu tadi ada sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, tidak ada artinya pahalanya dengan dunia ini. Begitu juga sholat isya sama dengan 3/4 sholat malam. Nah, jadi untuk namanya kita didapatkan 2 malaikat ini kan jalan menuju surga ya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya. Jadi kalau amalnya kita sedikit, ya sedikitlah yang didapat. Faedah, sekarang kita bicara faedah. Dalam hadis ini terdapat keutamaan yang besar dari menuntut ilmu syar'i. Allah memudahkan bagi penunjuk jalan. Jadi ini saya membukakan jalan ini, mensosialisasikan untuk menuju surga. Yang kedua, akan diturunkan ketenangan atas para penuntut ilmu. Jadi diberikan ketenangan, akan diliputi ketenangan, akan diturunkan ketenangan. Wah, sudah diturunkan, diliputi, akan dinaungi oleh para malaikat. Enak sekali. Kalau kita dari kecil ingat itu siapa malaikat di tangan kanan, malaikat tangan kiri. Sekarang kita dinaungi oleh para malaikat. Akan dipuji nama para penuntut ilmu oleh Allah. Wah, Allah sendiri akan memuji. Paling enak. Itulah faedahnya ya.
Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu berkata bahwa menempuh jalan dalam menuntut ilmu ada dua makna ya. Jadi dua makna menempuh jalan secara hakiki yang berjalan menuju majelis ilmu para ulama. Jadi kita berjalan ke majelis ilmu, mendapatkan ilmu para ulama yang mengajarkan di majelis ilmu tadi. Yang kedua, menempuh jalan secara maknawi. Jadi secara maknawi yaitu dengan menempuh cara meraih ilmu seperti dengan menghafalkan, mempelajarkan, mendakwahkan, mengingatkan, sudah mengkaji, menulis atau berusaha memahami. Jadi ini ada di dalam pengajian yang dapat kita. Jadi mari kita menuntut ilmu agar kita mendapatkan itu tadi. Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Enak betul ini. Sudah diberikan kesempatan menuju surga, mari. Dengan menempuh jalan menuntut ilmu dan akan dimudahkan masuk surga. Itu yang nomor satu itu tadi. Dengan menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan. Yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab ya. Menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Inilah yang mengantarkan seseorang kepada surga. Sedangkan yang ketiga, menuntut ilmu itu adalah sebab seseorang akan mengantarkannya ke dalam ilmu tersebut. Jadi kita mendapatkan faedah ya, di samping kita untuk memberikan syiar juga mendapatkan faedah pada diri kita sendiri. Yang dengan ilmu Allah akan memudahkan jalan. Jadi akan dimudahkan nyata oleh Allah menuju surga, yaitu saat mewakili kita. Jadi begitulah mudahnya kita. Jadi kalau sudah kita menuntut ilmu, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang didoakan oleh malaikat. Jadi menuntut ilmu itu bukan saja keperluan untuk diri kita, tapi juga keperluan untuk masyarakat. Ya, pada masyarakat. Jadi ini ada sosial media, oh kena ada handphone, oh kena ada rezeki kenapa? Ada yang jual HP kenapa? Oh ada yang menciptakan pabriknya kenapa? Nah kalau ditelusuri semua itu adalah ilmu, semuanya itu ilmunya. Jadi itu hadis ini menunjukkan majelis ilmu adalah majelis zikir, majelis Al-Quran, dan harus dijaga adab-adab di dalamnya. Jadi kalau di dalam majelis zikir itu ada adab ya, jangan pula bertepuk bersilat-silat di sana ya. Baca Al-Quran juga demikian ada adab. Jadi ini di sini menunjukkan bahwa majelis ilmu itu majelis ilmu zikir, majelis ilmu Al-Quran itu ada adab. Jangan dilupakan ya adab tersebut, sehingga kita dapat faedah menuju jalan ke surga. Sehingga majelis zikir adalah majelis yang disebutkan di dalamnya nama Allah. Jadi majelis zikir itu menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Atau majelis zikir itu mengucapkan la ilaha illallah. Bukan berarti lampu dimatikan, suaranya sampai menangis, sampai bukan. Jadi majelis ilmu yang menurut adab ya. Jadi kalau adabnya bagaimana? Apakah lampu mati itu adab? Itu cenderung iblis atau setan ya. Nah, di sini menunjukkan keutamaan mempelajari Al-Quran yang merupakan sumber ilmu. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu. Jadi kalau dia dibaca mendapatkan 10 faedah.
Orang yang belajar membaca Al-Quran lebih banyak pahalanya karena dia berulang-ulang daripada orang yang sudah biasa, sudah bisa baca Quran. Itulah kalau kita lihat dari pengetahuan ilmu, ilmu itulah yang menunjukkannya. Jadi memang harus perlulah kita berilmu. Bagaimana kita menggunakan HP kalau kita tidak berilmu? Bagaimana kita bisa naik pesawat terbang kalau kita tidak berilmu? Bagaimana kita mau bekerja pakai komputer kalau kita tidak berilmu? Makanya berilmu itu mendapatkan ganjaran menuju sorga. Nah, tinggal manusianya lah ini. Apakah manusianya itu benar-benar menyadari bahwa dia mau untuk memudahkan masyarakat ini, memudahkan manusia. Jadi tidak keterbelakang ya. Karena kalau ilmu ini tidak maju, maka modernisasi juga tertinggal. Jadi ilmu inilah yang utama. Sehingga nanti akan ada ilmu ekonomi, bagaimana supaya gajinya masyarakat itu naik. Jadi ada ilmunya. Bukan berarti gajinya itu ditentukan oleh pengusaha, penguasa. Wah, ini sudah salah ini. Kalau sudah penguasa yang menguasai, sudah tidak bisa orang yang berilmu. Jadi jangan salah lah. Dia sebagai sarjana tapi supir odol, sepeda motor. Kena panas, kena hujan. Padahal dia berilmu ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan mempelajari Al-Quran merupakan sumber ilmu. Jadi sumber pertama syariat Islam itu Al-Quran ya, Al-Quran. Hadis ini menunjukkan keutamaan daripada kita mendatangi masjid. Itu tadi laki-laki kenapa disuruh berjamaah, laki-laki kalau tidak ujur harus ke masjid. Itu kenapa? Ada banyak faedahnya ya. Di antaranya inilah faedah menuju surga yang merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Jadi masjid itu termasuk adalah rumahnya Allah. Makanya jangan kita melarang orang tidur. Jangan orang habis selesai sholat digemboi semua sehingga orang musafir, orang di perjalanan. Saya sering itu sholat, maaf cakap, di terasnya sudah ceker-ceker ayam itu berkeliaran. Ya saya hanya menghapus saja. Bahwa ketahuilah bahwa masjid atau musola atau langgar itu adalah tempatnya Allah. Mereka yang datang ke sana itu adalah tamunya Allah. Lebih baik kita membiasakan anak dibawa ke masjid, bawa ke musola, dibawa ke langgar daripada anak nanti sudah besar lulus ITB, lulus UI, lulus UGM tapi tidak kenal dengan agama. Jadi menjadikan anak masuk UGM, menjadi pilot, menjadi orang pintar itu mudah. Tapi membiasakan anak untuk bangun pagi sebelum azan subuh dia sudah datang. Setiap sholat dia rajin di masjid, maka inilah yang diuntungkan adalah ibu bapaknya. Karena ibu bapaknya tadinya ke neraka dipindahkan ke surga karena ada anak yang soleh. Jadi menuntut ilmu ini perlulah dukungan ibu bapak kita. Jadi dukungan ilmu tadi bukan tanggung jawabnya orang tua saja ya. Wah, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya karena saya tidak ada biaya. Menuntut ilmu karena sudah jaminannya itu ke surga, maka Allah yang bertanggung jawab. Jadi ini saya sendiri sudah buktikan itu. Sehingga ada saja sumber rezeki orang tua untuk kita yang sekolah. Hanya rezeki itu datang melalui ibu bapak. Jadi janganlah dikatakan tidak nyekolahkan anak karena biaya tidak ada. Juga anak demikian.
ya berupayalah anak itu untuk bisa ya mendapatkan sekolah yang tanpa biaya, sekolah yang ikatan dinas, sehingga memang betul-betul terselamat. Hadis ini menunjukkan keutamaan daripada kita untuk tetap menjadi dekat dengan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.